tahun 2002. Jadi cukup lama sudah, jadi 18 tahun ya. Tempat ini digunakan untuk kegiatan belajar seperti ini. Tentunya pasti ada masyarakat yang memang secara akses pendidikan itu terkendala. Nah, inilah sebenarnya kita hadir di sana supaya terjadi pemerataan pendidikan itu secara berkeadilan. Nah, sekarang bagaimana sih adik-adik yang dari keluarga prasejahtera tadi itu bisa mendapat kebutuhan pelayanan pendidikan dengan baik. Nah, makanya lah kami dengan teman-teman memiliki semangat yang sama untuk melakukan kegiatan pendidikan buat saudara-saudara kita di lingkungan kecil. Ini sebagai satu alternatif dari bentuk pendidikan bagi adik-adik, terutama PAUD waktu itu, yang usia-usia PAUD itu yang masih ikut kegiatan orang tua maupun kakak-kakaknya di jalanan. Itu pertama. Dan kedua, mereka-mereka yang ikut mulung atau apa itu, jangan sampai itu terjadi. Seperti ini yang kita coba bersama teman-teman itu melakukan satu inisiasi. Jadi inspirasinya di sana, dan ini mudah-mudahan juga menjadi satu contoh ya buat banyak tempat, sehingga masyarakat bisa menginisiasi kegiatan pendidikan untuk saudara kita di lingkungan kita. Kita sekarang pandemik, Mbak ya. Kita pandemik dengan segala kesiapan maupun nggak kesiapan kita, harus juga memasuki suasana baru, pola pendidikan baru, pembelajaran yang baru. Kita bisa bersama-sama untuk melakukan kepedulian di tengah masyarakat. Itu kira-kira yang saya harapkan untuk generasi ke depan. Jadi jangan karena sudah milenial ini terus alfa ya. Ini tolong, karena masyarakat kita memang masih ada yang perlu kita dampingi, kita bantu. Tantangan kita bersama kalangan milenial, ayo siapkan diri untuk menyongsong hari ke depan nanti. Tahun ada deh. 5 tahun lebih. Biasanya keliling daerah mana? Ya keliling sekitar. Semuanya keliling. Berapa? Semuanya diambil. Di jam 3. Jam 3 sore. Sampai jam 11. Berapa rumah tuh biasanya? Semuanya RT 3, RT 4, RT 5, RT 2 diambilin semua. Kalau yang buang sembarangan omelin, soalnya berantakan. Mas, mau buang sampahnya jangan sembarangan, buangnya pada tempatnya gitu aja. Tahun 89 saya hijrah ke Jakarta, kemudian tahun 95 hingga sekarang saya menetap di Bogor. Setelah di Bogor, tahun 98, hampir setiap hari ketika saya jualan koran gitu, saya menemui kenyataan di mana ada petugas penarik sampah yang dari kampung-kampung di sekitar tempat itu membuang sampah hampir setiap pagi. Dari 98 saya kemudian kok ada sesuatu yang menurut saya belum beres dengan tata kelola sampah. Akhirnya tahun 2015 pada saat puncaknya saya mencoba mencari sebuah gerakan yang konsen terhadap sungai di Ciliwung di Kota Bogor, dan akhirnya saya ketemu komunitas peduli Ciliwung. Saya bersama teman-teman tim Satuan Tugas Naturalisasi Ciliwung di Kota Bogor melakukan patroli dengan pertama kami melakukan edukasi atau belajar bersama-sama di tengah-tengah masyarakat di daerah aliran sungai. Kami diskusi-diskusi kecil dengan masyarakat atau dengan penduduk yang ada di daerah aliran sungai. Di
Di sungai ada air, kemudian air itu adalah kebutuhan sangat vital bagi semua makhluk hidup termasuk kita. Kalau hari ini saja air kita, air bersih kita, air sehat kita masih sangat mahal, bukan tidak mungkin kalau kita tidak melakukan gerakan-gerakan dari sekarang. Air bersih dan sehat bagi masa depan adalah sebuah kemewahan. Sungai bagi saya adalah bagian hidup saya. Saya punya anak-anak kecil, saya masih punya keponakan, saya punya anak-anak yang saya punya sahabat-sahabat yang juga anak-anak masih kecil, dan saya ingin mewariskan bahwa sungai yang sehat seharusnya mereka nikmati seperti yang mereka nikmati hari ini. Kalau kita tidak bergerak dari sekarang, mungkin keadaan ini tidak akan terjadi. Pun kalau terjadi, ada sebuah penderitaan bagi mereka. Penderitaan bagi mereka adalah penderitaan kita semua. Air adalah sumber kehidupan semua makhluk hidup termasuk manusia. Jadi, dimanapun kita berada, perhatikan lingkungan kita, perhatikan kesehatan lingkungan kita, perhatikan kebersihan lingkungan kita.